Halo guys, kembali lagi ke segmen bincang-bincang bersama dokter nih. Nah, kali ini kita akan ngebahas hal yang sangat dekat sekali nih dengan milenial dan maupun Gen Z, yaitu adalah staycation. Kalian udah pernah dengar belum staycation itu apa gitu kan? Nah, mungkin di sini kita akan menjadi pertanyaan untuk akan kita tanyakan lagi lebih lanjut mengenai perlu nggak sih sebenarnya staycation itu? Apakah staycation itu emang harus dilakukan atau malah bikin beban atau bikin boros untuk satu keluarga gitu. Mungkin sekarang kita akan tanya-tanya lanjut aja nih untuk sama dokternya. Halo dok, gimana kalau misalnya aku ada pertanyaan nih gitu kan. Kalau misalnya kali ini ada keluarga yang pengen healing gitu kan. Terus akhirnya memutuskanlah untuk staycation. Gimana nih tanggapan dokter mengenai tren staycation ini? Iya, memang ini kecenderungan milenial sekarang ya, bahwa kebersamaan itu tetap diutamakan dan tentunya juga terjangkau oleh potensi dari yang memiliki keluarga ya. Jadi menurut saya ini memang suatu hal yang perlu, yang utamanya di mana subjek tetap adalah keluarga. Jadi anggota-anggota keluarga ini yang betul-betul menikmati suasana santainya, suasana untuk lepas dari segala mungkin ketekanan psikologis yang selama sekian lama, misalnya entah karena kerja, entah karena kuliah, entah karena hal-hal lain, sehingga memang memerlukan suatu kesempatan untuk healing. Healing ini dibutuhkan banget di era yang penuh dengan kemajemukan seperti sekarang. Iya benar. Hakikatnya itu. Jadi perlu dibicarakan bersama dengan keluarga, dengan juga tentunya ikut memberikan wawasan, namun subjek tetap masing-masing anggota keluarga dan hal lain di luar kepentingan keluarga. Oh, bener banget nih itu guys, katanya kalau ini tuh staycation itu benar untuk healing gitu kan. Tapi balik lagi, disesuaikan lagi dengan kondisi keluarganya itu sendiri ya dok ya berarti ini. Satu juga. Terus mau nanya sih dok, kalau misalnya kan staycation itu kan katanya tujuannya itu kan untuk healing atau untuk kebersamaannya gitu kan. Sebenarnya perlu banget ya sih staycation itu, atau kayak sebenarnya di rumah pun bisa kita lakuin juga dok gitu dok? Iya. Bagaimanapun memang kepentingan bersama itu nomor satu, sehingga hal ini kan perlu dibicarakan. Di rumah ada yang menikmati banget ya, tapi ada yang ya agak lepas dari kerutinan ya, bagaimana rutinitas sehari-hari sudah terbiasa di rumah, sesekali bersama keluar, asal ini keputusan yang ditetapkan bersama dari seluruh keluarga sama baiknya. Ya. Gitu. Berarti kalau misalnya untuk staycation ini sendiri sebenarnya bukan hanya tentang kebersamaan juga, tapi kan juga dilihat juga dari kondisi kebutuhan keluarga gitu kan. Apakah perlu banget atau enggak perlu gitu ya dok berarti ya? Oh, gitu. Jadi itu memang merupakan salah satu cara untuk tadi melepas segala ketegangan, segala rutinitas yang mungkin, supaya ada variasi. Nah ini memungkinkan tadi stay dan vacation ya, intinya itu. Oh, benar-benar. Berarti dok kan biasanya kan yang suka ngomong staycation ini kan emang anak-anak ya dok ya, dari generasi milenial ataupun dari generasi Z gitu kan. Nah, tapi tuh terkadang tuh mungkin orang tua juga terkadang tuh belum mengetahui gitu loh hakikat atau kayak manfaat atau yang dirasakan sama satu keluarga gitu. Karena kan kalau bisa dari kebutuhan anak-anak cuma pengen ikutin tren gitu kan, kayak oh ya temen-temen aku staycation masa aku enggak sih gitu, pasti minta ke mama papahnya gitu kan. Terus mama papahnya tuh kayak juga mungkin kadang suka bisa mengiyakan maupun bisa tidakkan gitu kan. Nah itu gimana tuh dok cara mengatasi antara keinginan orang tua sama keinginan anak tuh dok? Ya, memang salah satu kata kunci ya Kayla adalah empati. Ya, empati. Kaum muda juga berempati pada kondisi orang tua tentunya, sehingga menyampaikan gagasan, usulan, ataupun ide-ide tertentu tetap dengan memahami kondisi orang tua, dan orang tua pun memahami bahwa ini era generasi milenial yang punya keunikan-keunikan yang patut untuk dimengerti dan dipahami. Jadi saling memberikan empati ini merupakan kata kunci utama bagaimana akhirnya mewujudkan
ya atau tidak Mm-mm. untuk melaksanakan staycation misalnya. Mm. Kira-kira seperti itulah. Oke, berarti tuh guys, kuncinya berarti adalah empati antara orang tua maupun dengan anak. Itu kita harus saling berempati, kebutuhan yang diperlukan kedua belah pihak tuh seperti apa gitu ya, Dok, Iya. berarti. Empati itu memang saat ini agak mahal harganya. Jadi kadang-kadang tidak semudah itu. Mm-mm. Nah, mari kita kembangkan saling berempati baik dari kalangan kaum muda maupun juga dari kalangan para orang tua. Mudah-mudahan ini terwujud menjadikan saling pemahaman yang optimal sehingga tidak ada lagi benturan-benturan yang tidak perlu. Mm-mm. Seperti Gitu. itulah. Berarti balik lagi kalau misalnya empati itu ketika udah ditumbuhkan antar dua belah pihak Ya, gitu kan, pasti kan akan menghasilkan keharmonisan keluarga gitu kan. Nah, Dengan adanya itu empati penting. itu, ketika udah saling menerima antar dua belah pihak ini, Nah, ketika kita melakukan staycation juga dengan hati yang senang ya, Dok ya. Iya. Kadang kan juga kalau misalnya ada bentrok antar orang tua maupun anak, kalau misalnya udah ada bentrok dari awal terus ternyata pas staycation masih ada bentrok, apa gunanya ya, Dok, kalau gitu ya. Kan balik lagi kalau misalnya staycation itu tadi yang kata dokter bilang, kalau misalnya tentang meningkatkan keharmonisan keluarga ya, Dok ya, berarti itu kata kunci utamanya berarti. Ya, mudah-mudahan demikian kita bisa memahami apa arti staycation dan baik kedua belah pihak betul-betul mewujudkan saling empati ini menjadi realitas di dalam kenyataan sehari-hari. Insya Allah. Oke, baik guys, mungkin itu dulu dari perbincangan kita kali ini. Mungkin bisa dimanfaatkan atau mungkin diterapkan juga antar empati antara orang tua dan anak, dan juga bisa mendapatkan rasa fulfillment terhadap staycation itu sendiri secara mendalam gitu. Jadi ketika udah kelar staycation, bukannya malah tambah tidak harmonis, harusnya semakin harmonis gitu. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih dokter atas Terima kasih kembali. wawancaranya. Ya. Thank you guys for watching. Bye.